Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indika Syarani dengan NPM 201000022 dari kelas A Fakultas Hukum Unpad. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai kasus hukum pidana korupsi asuransi Jiwasraya. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia Hukum. Di sini ada 3 bahasan yang akan saya bahas, yaitu ada kronologi kasus, definisi, serta dasar hukum. Lalu, di sini ada lokasi Jiwasraya di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 34 Jakarta Pusat DKI Jakarta. Tempat dilakukannya korupsi itu. Kronologi kasusnya dimulai pada tahun 2004, perusahaan memiliki cadangan yang lebih kecil dari seharusnya. Insolvensi mencapai 2,769 triliun. Pada tahun 2006 hingga 2007, laporan keuangan menunjukkan nilai ekuitas Jiwasraya negatif 3,29 triliun. Karena aset yang dimiliki jauh lebih kecil dibanding kewajiban. Oleh karenanya, BPK memberikan opini untuk laporan keuangan 2006 dan 2007 karena penyedia informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenaran. Lalu pada tahun 2008 hingga 2009, defisit semakin melebar, yaitu 5,7 triliun di 2008 dan 6,3 triliun di 2009. Maka di tahun 2009 mulai dilakukan penyelamatan jangka pendek atau reasuransi. Kemudian Kementerian BUMN menyampaikan kepada Direksi Jiwasraya bahwa akan tetap mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan dan meminta langkah-langkah konkret secara menyeluruh sehingga permasalahan Jiwasraya dapat diselesaikan. Pada tahun 2010 hingga 2012 melanjutkan skema reasuransi dan mencatatkan surplus sebesar 1,3 triliun di akhir tahun 2011. Bapepam LK meminta Jiwasraya menyampaikan alternatif penyelesaian komprehensif dan fundamental. Pada 2012, Bapepam LK memberikan izin produk Jiwasraya Proteksi Fund, yakni produk Bank Insurance dan Bank BTN, Persana Bank, BPD Jatim, BPD Jatim, dan BPDB. Pada tanggal 31 Desember 2012, dengan skema finansial reasuransi, Jiwasraya masih mencatat surplus sebesar 1,6 triliun. Namun tanpa skema finansial reasuransi, maka Jiwasraya mengalami defisit 3,2 triliun. Lalu ada pada tahun 2013 hingga 2016, Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK meminta Kementerian BUMN untuk menyampaikan langkah alternatif penyehatan keuangan Jiwasraya beserta jangka waktu penyehatan keuangan. Karena memiliki permasalahan rasio pencapaian yang kurang dari 120%, Direksi Jiwasraya menyampaikan alternatif penyehatan berupa penilaian kembali aset tanah dan bangunan sesuai dengan standar akuntansi keuangan konvergen atau nilai buku 278,2 miliar. Direvaluasi menjadi 6,56 triliun dan mencatat laba sebesar 457,2 miliar. Pada tahun 2015, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap Jiwasraya dengan aspek pemeriksaan investasi dan pertumbuhan. Audit BPK di 2015 menunjukkan terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang Jiwasraya dan laporan aset investasi keuangan yang overstate. Pada tahun 2016, OJK meminta Jiwasraya rencana pemenuhan rasio kecukupan investasi karena sudah tidak lagi menggunakan mekanisme reasuransi. Lalu, pada tahun 2017, OJK memberikan sanksi peringatan pertama karena terlambat menyampaikan laporan aktuaris tahun 2017. Laporan keuangan Jiwasraya 2017 masih positif. Pendapatan premi Jiwasraya Saving Plan mencapai 21 triliun, laba 2,4 triliun dari tahun 2016, ekuitas perseroan surplus 5,6 triliun. Tetapi kekurangan cadangan premi 7,7 triliun karena belum memperhitungkan pengelolaan aset. Pada April 2018, OJK bersama dengan Direksi Jiwasraya membahas adanya pendapatan premi yang turun cukup signifikan akibat diturunkannya kuaransi threshold atas produk Jiwasraya Saving Plan setelah dilakukan evaluasi atas produk tersebut.
Mei 2018, pergantian direksi. Setelah itu direksi baru melaporkan terdapat ketidakberesan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN. Hasil audit KAP atas laporan keuangan Jiwasraya 2017 antara lain mengoreksi laporan keuangan yang semula mencatat 2,4 triliun menjadi 428 miliar. Lalu, pada tanggal 10 Oktober 2018, Jiwasraya mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis Jiwasraya Saving Plan yang jatuh tempo sebesar 802 miliar. 23 November 2018-nya, OJK mengadakan rapat dengan direksi Jiwasraya dengan agenda pembahasan kondisi perusahaan pada triwulan 3 2018 dan upaya yang telah dilakukan oleh manajemen perusahaan. 2019, Jiwasraya terlambat menyampaikan laporan keuangan 2018. OJK mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku. OJK mengeluarkan izin pembentukan anak usaha Jiwasraya, yaitu Jiwasraya Putra, yang merupakan salah satu bagian dari rencana penyiapan keuangan yang telah disetujui oleh Kementerian BUMN selaku pemegang saham. Lalu ada di sini tahap penyidikannya. Diketahui dalam kasus Jiwasraya, Kejagung telah menetapkan 6 tersangka, yaitu yang pertama, Beni Jokro, Komisaris PT Hansen International. Kedua, Heru Hidayat, Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral. Ketiga, Hendrisman Rahim, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya. Keempat, ada Heri Prasetyo, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya. Yang kelima, Syah Mirwan, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya. Serta yang terakhir, Direktur PT Maxima Integra bernama Joko Hartono Tirto. Tahap persidangannya, di tahap persidangan ini, jaksa menuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi untuk efek jerah, serta pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPUU. Senin 26 Oktober tahun 2020. Jaksa mengatakan Beni dan Heru terbukti bekerja sama mengendalikan saham dengan cara tidak wajar. Keduanya menyamarkan uang dengan membeli sejumlah aset seperti kendaraan, tanah, dan perhiasan. Terus akhirnya para terdakwa divonis bersalah oleh Hakim Pengadilan Tipikor dengan putusan Beni Jokro diputus oleh Hakim hukuman penjara seumur hidup dan denda 5 miliar subsidi 1 tahun kurungan. Beni juga dituntut membayar uang pengganti sebesar 6,78500 triliun. Heru Hidayat diputus oleh hakim hukuman penjara seumur hidup dan denda senilai 5 miliar subsidi 1 tahun kurungan. Heru diminta membayar uang pengganti sebesar 10 triliun. Sementara itu, Majelis Hakim Sidang Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup berikut kepada Heri Prasetyo, Hendrisman Rahim, Syah Mirwan, serta Joko Hartono Tirto. Di sini ada definisinya yang berupa definisi korupsi. Korupsi adalah tindak pidana orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Kemudian juga definisi dari pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kemudian di sini ada dasar hukumnya. Itu yang pertama ada Tipikor. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar. Kemudian yang kedua, dasar hukumnya ada TPPU. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Terdapat dalam pasal 3. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamakan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Itu tadi pembahasan yang telah saya bahas mengenai hukum pidana korupsi, kasus korupsi asuransi Jiwasraya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau dalam membacanya. Sekian saya ucapkan dan terima kasih.